Ya, ini tadi yang kita sudah baca ayat 1 sampai 22. Itu baru penderitaan Ayub part 1. Ya. Teman-teman tadi sudah baca bahwa di pasal ini itu seperti dua dunia. Dunianya Ayub dan dunianya Tuhan gitu ya. Kita tahu bahwa di dunianya Ayub terkenal sebagai orang yang kaya di daerahnya di sebelah timur. Di sebelah timur dia seorang yang kaya yang punya banyak ternak, anaknya 10, dan setiap hari saking kayanya mereka mengadakan pesta gitu ya. Dan kemudian di dunianya Tuhan ada sebuah percakapan. Ada sebuah percakapan antara anak-anak Tuhan dan iblis gitu ya. Dan singkat cerita kita tahu bahwa iblis Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub ya. Tapi Tuhan katakan asal jangan engkau menjamah nyawanya. Nah, teman-teman kalau dipikir-pikir ya, perenungan pagi ini sesaleh-salehnya Ayub, orang yang saleh, orang yang jujur di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri memuji ya. Tuhan sendiri katakan tidak ada orang yang di bumi ini seperti hambaku Ayub gitu ya. Seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Jadi kurang apa gitu ya Ayub di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan masih izinkan untuk Ayub itu dicobai. Lah kira-kira apa sih? Kenapa kok Tuhan itu mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub? Apa yang masih kurang dari seorang Ayub? Bahkan kalau kita baca sampai ayat yang ke-22 itu, ya enggak cuma kehilangan ternak ya. Ya tidak hanya kehilangan ternak, ya tidak hanya kehilangan kekayaannya, tapi bahkan ia kehilangan anak-anaknya. Mungkin kita di sini persoalan yang terberat kita apa ya? Masing-masing dari kita mungkin memiliki persoalan. Dan bahkan persoalan itu bagi kita berat, bahkan sangat berat. Tapi apakah persoalan yang kita hadapi itu seberat Ayub? Mungkin kalau kita tahu, mungkin di antara teman-teman kita ada yang kehilangan anak gitu ya, kehilangan suami, kehilangan istri. Tapi mungkin mereka tidak kehilangan harta kekayaan mereka. Mereka masih dalam keadaan yang sehat. Jadi saya rasa ini satu penderitaan yang lengkap gitu ya, yang lengkap. Tapi hebatnya Ayub, dia sampai di titik seperti itu, kehilangan harta benda, kehilangan anak-anaknya, dia masih berespon dengan benar. Ya, tadi ayat 20 sampai 22. Dia masih bisa bilang, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya Tuhan, ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini luar biasa ya. Satu respon yang tidak mudah kita bisa lakukan ketika kita mungkin ada di dalam posisi Ayub. Ya, itu tidak mudah. Mungkin masalah yang kita hadapi, bagaimana kita berespon dengan baik, itu juga tidak mudah untuk kita lakukan. Tapi ini benar-benar Ayub itu, kalau dia tidak punya pengetahuan yang benar tentang Tuhan ya, dia tidak akan bisa berespon seperti ini. Tapi masih belum berhenti sampai di sini. Kembali Tuhan mengizinkan Ayub untuk dicobai iblis. Kita baca sama-sama Ayub 2 ayat 4 sampai 5. Ayub 2 ayat 4. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya gantinya.
Ayat 5, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Nah, ini part kedua dari penderitaan Ayub ya. Artinya part yang pertama itu masih dirasakan penderitaannya sama Ayub ya. Dia pasti walaupun dia berespon benar, tapi hatinya pasti hancur. Hatinya pasti saat itu pasti dia hancur, dia sakit ya, karena kehilangan anak-anak yang dicintai, kehilangan harta benda. Pasti membuat hatinya Ayub itu hancur. Dan belum selesai, kemudian ada lagi sampai sekujur tubuh Ayub. Akhirnya setelah kembali iblis itu diizinkan untuk mencobai Ayub, untuk menjamah daging dan kulitnya, artinya kesehatannya ya. Seketika itu juga sekujur tubuhnya itu penuh dengan bara yang busuk, dari telapak kaki sampai ke batu kepala mungkin ubun-ubun kepala gitu ya. Jadi seluruh tubuhnya. Bayangkan teman-teman mengalami hal seperti itu, masih mengalami sakit yang luar biasa. Itu kalau sudah, saya tidak bisa membayangkan waktu saya kena cacar air aja gitu ya. Kalau teman-teman masih ingat dulu, masih muda gitu, kena cacar air, itu aja rasanya kayak apa ya, garuk-garuk, gatal-gatal, garuk terus sampai tidak bisa apa-apa, mungkin belajar tidak enak. Waktu itu saya masih ingat, waktu mau ujian sekolah, cacar air gitu ya. Jadi panas-panas, badannya panas, gatal-gatal gitu, tidur nggak nyaman gitu ya. Rasanya kayak nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, apalagi seperti Ayub. Kalau bara itu sampai busuk tuh artinya itu nggak nanggung-nanggung ya. Nggak cuman sekedar bentol-bentol merah digigit nyamuk gitu, enggak. Tapi bara yang busuk itu baunya seperti apa? Itu tanggungan cobaan yang diterima Ayub sampai seperti itu. Belum lagi ketika kita tahu bahwa ayat-ayat berikutnya, kita tidak usah baca semua, saya sudah baca dari pasal 1 sampai selesai ya. Itu ketika dia mengalami seperti itu, kita tahu bahwa Ayub pun masih tidak mendapat support ya dari istrinya. Istrinya bahkan menghujat, udah tinggalin aja Tuhan Allahmu. Mau sampai kapan kamu bertahan dengan keadaanmu? Istrinya menghujat, itu ada di ayat 9. Belum lagi kemudian ketiga sahabatnya, yaitu Elifas, Bildad, Sofar. Awalnya mereka itu bersepakat untuk mengunjungi Ayub, untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur. Itu awalnya firman Tuhan katakan seperti itu ya. Awalnya mereka bersepakat untuk memberikan bela sungkawa dan menghibur. Tapi ketika mereka di perjalanan mereka dari jauh melihat Ayub, mereka tidak mengenal, mereka tidak mengenal Ayub, mereka kaget dengan keadaan Ayub. Sehingga mereka yang tadinya mau menghibur, mereka sampai tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dan kita tahu bahwa seperti Ayub 4 ayat 1 sampai 7 gitu ya. Mulai sahabatnya satu persatu mulai menegur. Lebih tepatnya bukan menegur ya, lebih tepatnya menghakimi ya. Menghakimi, menegur dengan keliru gitu ya. Mulai menyalahkan, mulai mengata-ngatakan yang tidak benar. Termasuk Elifas di Ayub 4 ayat 1 sampai 7, Sofar juga di Ayub 11, Bildad di Ayub 8 itu kalau teman-teman baca. Itu seolah-olah mereka berkata-kata kalau ibaratnya seperti ini. Ayub, kamu tuh
mungkin kamu itu menerima sesuatu yang buruk kalau kamu sendiri adalah orang yang saleh dan jujur. Itu pendapat teman-temannya. Jadi mereka merasa bahwa pasti Ayub ini sudah berbuat dosa, pasti Ayub ini melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga Ayub itu mendapat pencobaan yang sedemikian rupa. Ya, itu seperti itu. Padahal kita tahu bahwa Ayub itu seorang yang saleh dan jujur. Tapi itu terus kata-kata yang dilontarkan untuk ketiga sahabatnya. Jadi saudara bisa bayangkan keadaan yang sudah sedepresi seperti itu, ditambah dengan hujatan-hujatan dari teman-temannya, bukannya support. Jadi ini benar-benar komplit ya. Masih bersyukur teman-teman kita ketika kita mengalami masalah, kita bisa curhat dengan suami atau istri kita, atau dengan orang tua kita, atau dengan teman-teman rohani kita. Kita masih bersyukur kita bisa misal seperti ini gitu ya. Mungkin misal pun kita tidak mengalami itu, mungkin kita juga pernah mengalami ketika kita dalam masalah gitu ya. Teman-teman yang tadinya dekat dengan kita, teman-teman yang tadinya mensupport kita, tahu-tahu mereka menjauh dari kita. Mungkin ada yang seperti itu juga. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, ayo kita terus belajar berespon benar. Nah, apakah sampai di sini Ayub masih berespon benar? Seperti yang pertama tadi. Ternyata lama-lama Ayub pun juga terpengaruh ya teman-teman, terpengaruh dengan omongan, dengan tuduhan-tuduhan sahabatnya. Dan Ayub mulai membenarkan diri di hadapan Allah, di hadapan teman-temannya. Itu kalau kita baca di mulai pasal 13, pasal 16, pasal 23, pasal 31 gitu ya. Itu Ayub mulai mengeluh tentang perlakuan Allah. Ya, jadi mulai responnya Ayub itu mulai tidak benar, ya, mulai nggak benar. Dan Ayub merasa bahwa seakan-akan Allah itu acuh terhadap Ayub. Ini mulai, dia responnya mulai kendor, ya, dia mulai bimbang, mulai ragu gitu. Pasal 24 itu ya. Dan memang seakan-akan ketika Ayub itu mengalami seperti itu, seakan-akan Allah itu diam. Itu kalau kita baca selama di pasal-pasal itu tidak ada Allah yang menjawab keluh kesahnya Ayub. Baru muncul nanti itu di pasal 38 gitu, itu baru muncul, baru Tuhan menjawab Ayub. Ya, perikopnya itu. Jadi selama itu Tuhan itu sepertinya diam. Lah, itu sama seperti kita ya teman-teman. Mungkin ketika kita dalam masalah, seringkali kita merasa bahwa Tuhan itu diam. Sekelilingku sudah berbuat ini, berbuat itu kepadaku, tapi kok tidak ada pembelaan dari Tuhan? Seakan-akan Tuhan itu diam. Seakan-akan Tuhan itu membiarkan kita untuk kita tuh berpikir sendiri dan mengambil keputusan sendiri. Ya, itu pun yang dirasakan Ayub. Tapi kemudian dari ayat-ayat berikutnya kita baca di Ayub 42 ayat 1-6. Ini saya ringkas saja ya. Jadi setelah sekian lama Tuhan itu diam dan kemudian pasal 38 itu Tuhan baru menjawab Ayub. Ayub akhirnya
menyadari, ya. Yuk kita sama-sama baca. Silahkan bergantian lagi ya. Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat 3. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Ayat 4. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ayat Oleh 6. sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ya. Ini menarik ya, teman-teman yang ayat ini ya. Jadi setelah Tuhan itu, dan ayat-ayat berikutnya. Jadi kalau kita baca sebelum pasal ini itu Tuhan mulai menegur Ayub dengan keras ya. Dia Tuhan memberikan gambaran-gambaran pada Ayub gitu ya. Tidak usah kita baca yang itu. Dan setelah Tuhan itu menegur Ayub, Ayub baru menyadari. Yang menarik ayat ini teman-teman, ayat 3 ya. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Dengarlah maka firman-Mu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Jadi selama ini Ayub itu bercerita tentang Tuhan, tentang hal-hal yang ajaib. Itu tanpa pengertian. Ya, artinya tanpa pengertian yang benar, yang dia betul-betul mengalami sesuatu. Ya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Nah, dari situ Ayub sadar bahwa butuh pengetahuan untuk mengenal Tuhan dengan benar. Walaupun Ayub itu dikenal sebagai orang yang saleh dan jujur, iya, saleh dan jujur. Dia mengenal Tuhannya dari apa kata orang. Tapi sampai dia mengalami sesuatu dan Tuhan izinkan dia mengalami seperti itu, Tuhan seakan-akan mendiamkan dia, dan akhirnya Ayub pun benar-benar mengalami Tuhan, ya. Mengalami Tuhan. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, teman-teman, dari itu dari itu kita bisa belajar bahwa kita pun harus mengalami Tuhan itu betul-betul secara nyata, ya. Kita boleh mendengarkan sharing-sharing, kita perlu mendengarkan sharing-sharing cerita pengalaman, kesaksian orang-orang. Tapi tidak sekedar kita mendengarkan, oh ini luar biasa gitu. Oh ini mengalami mujizat, ini mengalami kemenangan, ini mengalami kesembuhan. Tapi biar pagi hari ini kita boleh mengalami sendiri, ya. Kita
kita mengalami sendiri pribadi Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita sakit, kita harus benar-benar mengalami kesembuhan. Beberapa hari ini saya tidak enak badan, teman-teman ya. Saya bilang, Tuhan, terus kemudian sudah mulai tenggorokan kering, badan tidak enak gitu lagi ya. Saya apalagi ini sekarang sedang tinggi-tingginya Omikron gitu ya. Tapi saya belajar untuk saya aku tidak mau bukan tidak urusan dengan Omikron, artinya saya tidak mau pikiran saya ini ketakutan gitu ya. Saya cuman di kamar waktu Ferry kasih lagu sama saya tentang worship gitu ya. Saya dengarkan, saya ikut nyembah aja, dan terus kemudian saya bawa sakit saya di hadapan Tuhan, saya sembah, saya nyembah Tuhan, tak buat seperti itu. Padahal sebetulnya badan ini sudah lemes, sudah tidak enak, tapi tidak apa-apa, saya paksa untuk nyembah Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya pengen ngalami kesembuhan sendiri. Kalau kita beberapa hari yang lalu sempat sharing-sharing sama Yesi gitu ya, sama Ferry, kita sharing tentang pelayanan kita ini, kita juga harus pelayanan kesembuhan ini ya. Saya mau praktek, saya bilang, Tuhan, saya mau praktek, saya mau sembuh nih, saya mau menyembah dan saya mau sembuh gitu. Benar, saya praktekin, saya sembah Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kesembuhan itu juga terjadi sama saya. Dan besoknya teman-teman itu langsung malam itu saya langsung enak. Besok tuh saya sama sekali udah enggak ada di kasur lagi. Beberapa hari saya di kasur terus gitu ya. Dan Kamis kemarin badan saya itu masih panas. Kamis waktu ikut Zoom itu badan saya masih panas. Terus dan masih lemas, tapi saya paksa untuk ikut. Dan pagi ini sudah benar-benar seger ya, benar-benar sehat. Kemarin saya kamar seharian itu saya nyembah Tuhan terus. Dan benar-benar ngalami kesembuhan. Pagi ini benar-benar luar biasa gitu ya. Sembuh gitu ya. Jadi ayo teman-teman ngalami pribadi sendiri. Kalau kemarin kita sudah sharing tentang kita harus mulai pelayanan kesembuhan. Kalau ada teman-teman yang sakit atau kita sendiri sakit, jangan gampang untuk nyerah ya. Minta kesembuhan sendiri sama Tuhan. Gitu. Dan pagi hari ini kita belajar tentang Ayub. Kemudian kita tahu bahwa setelah Ayub menyadari kesalahannya, keadaan Ayub itu dipulihkan ya. Teman-teman tahu bahwa terus kemudian bahkan Tuhan pun juga murka terhadap sahabat-sahabatnya Ayub ya, Elifas, Bildad, dan Soar. Tuhan katakan bahwa setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Ya, jadi Tuhan murka terhadap sahabat-sahabatnya Ayub. Dan kemudian ayat berikutnya, oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi Tuhan menyuruh sahabat-sahabatnya Ayub untuk mempersembahkan korban, dan Tuhan katakan bahwa persembahanmu itu haruslah Ayub yang mendoakan, karena kalau tidak Ayub yang mendoakan, aku tidak berkenan, gitu kata Tuhan ya. Jadi ini hal yang luar biasa, keadaan dibalikkan, dan teman-teman sahabat-sahabat Ayub yang mengolok-ngolok tadi pun juga
juga artinya kayak dibalikkan keadaannya. Ya, Tuhan membela Ayub sedemikian rupa terhadap ketiga sahabatnya yang sudah mengolok-olok. Jadi ketika kita ada masalah, kita belajar untuk tidak mencari pembelaan kepada siapapun. Tapi tetap kita datang sama Tuhan. Tuhan yang akan membela perkara kita. Tuhan yang akan mendamaikan musuh-musuh kita itu dengan kita sendiri. Ya, karena pembelaan itu adalah hak Tuhan, ya. Pembalasan itu adalah hak Tuhan, ya. Dan bukan, Tuhan tidak mengajari kita untuk membalas, tapi pembalasan itu adalah hak Tuhan. Pagi ini kita belajar, mari belajar seperti Ayub yang akhirnya sadar dan mengenal Tuhan dengan benar. Ya, satu lagi bahwa masalah yang kita alami itu sebetulnya supaya kita itu mempunyai pengalaman dengan Tuhan, ya. Punya pengalaman dengan Tuhan. Jadi pagi hari ini pesannya adalah mari alami pengalaman bersama dengan Tuhan sendiri. Kemudian yang kedua, memiliki respon yang benar dalam segala hal yang terjadi. Yang ketiga adalah tidak perlu membela diri di hadapan Tuhan ketika kita mengalami apapun maupun di hadapan manusia, karena Tuhan tahu pasti yang terbaik buat kita. Amin.